saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami pada saat ini, karena tuntunan Roh-Mu menolong kami untuk bisa sampai mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami roh hikmat, kebijaksanaan dalam memahami kebenaran firman Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini dari Lukas pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai ayat 10. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jikalau ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Amin. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, kami menawarkan tema untuk kita renungkan pada saat ini. Orang yang berdosa yang memerlukan pertobatan. Orang yang berdosa yang memerlukan pertobatan. Saudara-saudara, ketika seseorang kehilangan sesuatu benda atau barang yang berharga, pasti ada rasa cemas, gelisah, takut sampai barang atau benda yang hilang tadi ditemukannya. Apalagi sesuatu hal itu berharga, punya sejarah, maka dia akan berusaha untuk mencari sesuatu yang hilang tersebut. Dan ketika sesuatu yang lama dicari ini ditemukannya, maka ada perasaan yang sangat bangga, bersukacita dalam dirinya. Kecemasan, ketakutan, kegelisahan tadi tergantikan dengan sukacita.
karena barang yang mahal dan berharga itu sudah kembali ditemukannya. Demikian juga halnya dengan firman Tuhan yang kita baca dan dengar saat ini. Bagaimana orang berdosa dan pemungut cukai senang mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus. Mereka suka mendengarkan pengajaran yang diajarkan oleh Yesus. Pemungut cukai dan orang berdosa duduk bersama dengan Yesus, dan Yesus melayani mereka dengan firman Tuhan. Ketika Yesus duduk bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa, ada yang merasa risih, ada yang merasa gelisah, yaitu ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ia duduk bersama pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Kalau dia benar-benar anak Allah, dia pasti tahu dengan siapa dia berbicara dan duduk bersama. Seolah-olah orang Farisi dan ahli Taurat mengatakan kalau Yesus benar-benar anak Allah, maka Yesus tidak layak bergaul dan berkomunikasi dengan orang-orang berdosa. Menurut ahli Taurat dan orang Farisi, pemungut cukai adalah orang berdosa, karena pemungut cukai adalah orang-orang yang bekerja untuk pemerintahan Romawi yang mengutip bea dan cukai. Tetapi ketika mereka mengutip bea dan cukai, mereka mengambil lebih untuk kepentingannya, sehingga orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, dan orang banyak pada saat itu memandang pemungut cukai adalah orang-orang berdosa. Apa respon Yesus untuk menanggapi dan kritikan dari ahli Taurat dan orang Farisi? Yesus memberikan mereka perumpamaan ketika ada 100 domba dan satu yang hilang, maka si pemilik domba ini akan meninggalkan yang 99 ini dan mencari yang satu yang hilang, yang di luar kawanan 99 domba tadi. Dia akan berusaha, dia akan berjerih payah untuk menemukan satu domba yang berharga ini. Dia akan tinggalkan sejenak yang 99 dan berusaha dengan keras mencari yang satu ini. Dan ketika satu domba yang hilang tadi dia temukan, maka domba akan diletakkan di atas bahu. Dia bersukacita pulang ke rumah dan dia akan beritahukan kepada sahabat-sahabat dan tetangga-tangganya untuk merayakan sukacita karena domba yang hilang satu ini telah berhasil ditemukannya dan bergabung kepada 99 kawanan domba yang tadi. Selain itu, Yesus juga memberikan perumpamaan untuk mendukung perumpamaan domba yang hilang tadi. Ketika seorang wanita kehilangan dirham, maka wanita tadi akan terus berusaha menyalakan pelita, menyapu dan sampai menemukan dirham yang hilang tadi. Dan pada saat dirham itu ditemukan wanita itu, sama seperti si pemilik domba tadi, dia akan sampaikan kepada tetangga dan sahabat-sahabatnya, mari bersama-sama dengan aku bersuka cita. Karena apa, saudara-saudara yang terkasih? Betapa bahagianya, betapa senangnya ketika seseorang kehilangan domba dan dirham tadi. Ketika menemukannya, rasa sukacita sangatlah
berlebihan. Demikian juga dengan domba tadi. Yesus katakan, ketika orang berdosa ini dicari oleh Allah, dan orang berdosa ini yang memerlukan pertobatan. Sedangkan orang-orang benar tidak memerlukan pertobatan. Yang 99 tadi ditinggalkan karena mereka orang benar dan tidak lagi memerlukan pertobatan, dan Allah sebagai gembala mencari domba yang tersesat, yang hilang tadi. Dicari dan ditemukannya, dan apa yang terjadi? Di akhir cerita perumpamaan dirham yang hilang, ketika satu orang pun yang bertobat, maka malaikat-malaikat Allah akan bersuka cita menyambut pertobatan itu. Kita mungkin lihat, pernah mendengar dan membaca tentang Zakheus, kepala pemungut cukai, di mana Zakheus rindu untuk melihat Yesus dengan memanjat pohon ara. Dan ketika itu juga Yesus memerintahkan Zakheus untuk turun, karena Yesus mau datang dan singgah ke rumah Zakheus. Apa yang terjadi, saudara-saudara yang terkasih? Zakheus berjanji akan membagi-bagikan hartanya kepada orang miskin dan mengembalikannya 4 kali lipat kepada setiap orang-orang yang pernah dipungut. 4 kali lipat akan dia kembalikan. Selain itu, dia akan bagikan hartanya kepada orang-orang miskin. Lihat, pertobatan yang sesungguhnya adalah ketika dia mengakui kesalahannya dan mau melakukan perubahan-perubahan yang baik, sehingga malaikat-malaikat Tuhan bersuka cita. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang mau kita renungkan pada saat ini? Poin yang pertama, jangan pernah menganggap diri kita sebagai orang benar, karena tidak ada seorang pun yang benar di dunia ini selain Kristus Yesus. Tidak ada yang benar. Ketika kita menganggap diri kita benar, maka kita akan mengatakan, aku ini tidak perlu pertobatan karena aku adalah orang yang benar. Aku adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Biarlah Allah yang nantinya akan menghakimi dan mengadili kita, mengatakan kita benar atau tidak benar. Poin yang kedua, ketika kita menjadi orang yang tidak benar, orang yang berdosa, ketika Allah mencari kita melalui pelayan-pelayannya, melalui orang-orang di sekitar kita, maka responlah dengan baik. Allah tidak bisa langsung menegur dan mengingatkan dan mengajak kita untuk kembali bergabung bersama kawanan domba Allah. Tapi bagaimana kita bisa merespon dengan positif atas setiap ajakan, atas setiap nasihat yang boleh mengubahkan dan bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, ketika kita orang berdosa yang mau bertobat dan mau mengubah hidup kita ke arah yang lebih baik lagi, maka malaikat-malaikat Tuhan bersuka cita menyambut pertobatan kita, tetapi pertobatan yang sungguh-sungguh berasal dari Allah. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita peduli kepada diri sendiri. Katakan kita adalah orang berdosa yang terus memerlukan pertobatan, yang terus rindu dicari oleh Allah. Dan ketika kita punya kesempatan untuk mengalami pertobatan, mari bertobatlah, baharuilah hidup dengan sungguh-sungguh. Tuhan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Kita bersatu dalam doa.
Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu menolong kami untuk boleh memimpin langkah hidup kami. Kami belajar Tuhan, kami diingatkan untuk tidak mengatakan diri kami sebagai orang benar. Karena ketika kami mengatakan diri kami adalah orang benar, maka kami tidak memerlukan pertobatan. Kami adalah orang-orang yang berdosa, yang senantiasa memerlukan pertobatan setiap saat Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa menolong dan memampukan kami ketika kami mengalami perubahan hidup. Biarlah perubahan itu ke arah yang lebih baik lagi. Kami meresponi setiap panggilan Allah, ajakan Allah melalui orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga pertobatan yang sesungguhnya nyata dalam hidup kami. Tuhan menolong kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom.